Pemirsa, banyaknya persoalan yang terjadi dalam pemilu serentak 2019 memunculkan wacana baru untuk menentukan format pemilu yang ideal pada tahun 2024. Wacana yang paling mengemuka adalah memisahkan pemilihan umum lokal dan nasional. Namun hal ini perlu mengubah konstitusi yang ada dengan mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945. Wacana pemisahan pemilihan umum terus mengemuka ke publik akibat banyaknya persoalan yang terjadi dalam pemilu serentak 2019. KPU pun tak menampik bahwa pemilu serentak tahun ini merupakan pemilu yang rumit dan menghabiskan banyak energi. Lembaga penyelenggara pemilu itu mengaku akan mengkaji dan melakukan evaluasi menyeluruh untuk menentukan format pemilu yang ideal pada tahun 2024. Nah, ini kan tentu saja sedang dikaji bagaimana nanti DPR juga akan berpikir tentang bagaimana kemudian undang-undang ini mengatur sedemikian rupa format pemilu yang ideal untuk pemilu berikutnya, gitu ya. Karena sekali lagi juga harus ada undang-undang yang jauh-jauh hari sudah ada untuk mengatur pemilu 2024. Jangan terlalu mepet, gitu ya. Seperti itu. Hal ini pun diamini oleh pakar hukum tata negara Refli Harun. Refli berpandangan bahwa pemilu ke depan tidak perlu diserentakkan, namun dibagi menjadi pemilu lokal dan pemilu nasional. Adapun pemilu nasional digelar untuk pemilihan presiden, DPR RI, dan DPD, sedangkan pemilu lokal digelar untuk memilih gubernur, bupati wali kota, serta anggota DPRD. Sehingga dalam 5 tahun itu kita punya 2 pemilu serentak untuk memilih pejabat-pejabat di tingkat nasional, serentak untuk memilih pejabat-pejabat di tingkat lokal. Dan jaraknya antara lokal dan nasional ini ya bisa 2,5 tahun atau 3 tahun misalnya. Nah, dengan cara yang begini banyak keuntungannya, sudah banyak studi-studi soal keuntungan. Wacana pemisahan pemilu ini bukan tanpa kendala, sebab ada aturan Mahkamah Konstitusi yang perlu diubah dengan mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang langsung mengatur pelaksanaan pemilu. Ada ketentuan di Undang-Undang Dasar 45 sebagai konstitusi kita, ada juga putusan Mahkamah Konstitusi. Ini kan 2 hal yang tidak bisa ditabrak begitu saja. Idenya bagus, kita tangkap seperti itu, tapi beresin dulu, selesaikan dulu problematika hukumnya. Apa kalau dari P3? Ya amandemen dulu Undang-Undang Dasar 45-nya. Ide pelaksanaan pemilu secara serentak ini berawal dari harapan untuk menyelenggarakan pemilu yang lebih efisien. Namun, pada kenyataannya, pemilu serentak justru menghabiskan biaya yang lebih besar. Selain itu, sejumlah persoalan lain juga mewarnai gelaran pemilu tahun ini, mulai dari menenggelamkan informasi tentang kandidat calon anggota legislatif, membuat hak memilih warga negara Indonesia di luar negeri hilang, hingga tidak mengantisipasi beban kerja kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Tim Liputan Metro TV.